الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأمهاته وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين ثم إلى روح الغوث سيد عبد القادر الجيلاني الحسني ثم إلى روح ولي القدس محمد بن عبد الكريم الحسني ملقب بالشيخ المدني ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلامبين البنجري والعارفي بالله ورسول الشيخ حسين قدري ثم إلى روح العمد الشيخ محمد شرواني عبدان بangil al-Banjari wal muhibbi billahi wa rasulihi al-almat syekh haji Muhammad Seman Mulia wali ruhi syekhina al-alim al-almat al-haji Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in anna Allah yaghfirul jami wa yarda 'anil jami'i wa yataghashamu wa iyyana bi rahmati wal maghfirati wal barakati wal qabul wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa yamina bihi mayatihim wa yamuddada bimadadihim wa yahfazuhu alaina wa alaikum wa alal muslimina dinal islami wal iman wa yatawaffana ma'al alaihim al-fi wal afiyah wa yahdi syababal muslimina wal muslimat wa iradum ila siratul mustaqim fi ayyarkanu minal muslimin wa yutahhiru qulubana minan nifaqi war riya'i wal ujubi wal hasadi wal hik wa yahfazuna min syarril fitani ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia wa an sa'ir budal muslimina 'ammah wa nas'alullahu husnal hitam bi barakati hadzal majlisil mubarak wa bi barakati dzikril awliya'i was salihin fa inda dzikrihim tanzilur rahmat Allahumma la taruddana khaibina bi rahmatika ya arhamar rahimin nakhtimu biha wa natashafa'u biha wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadil qaili wa khairun nisa'iha Khadijatu wal qaili laqad rusiqatu ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihil mahdiyina wa azwajihi allati tasharafna bi asrati sayyidil mursalin khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi hidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma bi'atsati rasuli rabbil alamin. Amma ba'du, artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan seru sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu bermula ini adalah manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membacanya dan mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkanlah Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangannya Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis, lalu dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Manakala sampai ke Mekah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafsiyah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafsiyah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, "Wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin?" Jawab baginda, "Aku tidak punya apa-apa." Berkata Nafsiyah, "Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik, akhlak keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau?" Dijawab baginda, "Siapakah?" Berkata Nafsiyah, "Khadijah." Dijawab baginda, "Sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah." Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-pamannya. Beliau dan mereka pun semua setuju, maka mendapatlah keberuntungan dunia dan akhirah. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairil bariyah. Kemudian datanglah pembesar-pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya. Walaupun ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunan mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid
dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah binti Naufal, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua adalah pembesar-pembesar Quraisy yang mulia, dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor onta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda, maka dengan sabar dan redha beliau menunggu baginda pulang dan membantu baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan. Apabila datang dari Gua Hira sampai kepada masanya, baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau meminta selimuti kepada Khadijah. Selimuti, berkata, wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang lemah lembut dan bijaksana, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita ambil hikmahnya. Kalau kita sakit, apa jurang banjar tuh Maria pingin. Nah, kita hikmahnya Allah akan memberi kita ilmu, hidayah. Nah, cuma kalau nggak paham, cepatnya mengobati. Nah, kalau pahamnya merasakan, dinikmatinya itu Maria dingin dari. Karena itu karena ilmu Allah nak memberi. Nah, contohnya seperti inilah. Nah, kita. Nah, jadi kejadian yang luar biasa dari Rasulullah. Nah, Rasulullah diberi paham oleh Allah luar biasa. Nah, memang pertama itu kan Rasulullah bapandahnya kalau bisa. Nah, wahyu pertama dari Jibril, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Nah, lalu kata Rasulullah, la qari, aku kalau bisa membaca. Nah, itu tak sambil Maria dingin aja tak. Nah, kalau bisa membaca sampai 3 kali. Lalu Jibril berkata, nah, coba ini kan wallahu a'lam, ini perkataan aku aja. Jika Jibril, baca diri kamu. Nah, baca diri kamu, baca di sekeliling kamu. Nah, Rasulullah nyaman baca diri sini. Nah, kalau hadisnya kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu hadisnya terkenal sudah. Nah, barang siapa mengenal dirinya pasti mengenal akan Tuhannya. Nah, itu tadi wahyu yang pertama tadi di situ sebenarnya. Nah, itu wahyu pertama sebenarnya. Cuma kita yang terkenal kan ikro aja. Nah, dari itu menjadi terutama tuh itu sebenarnya bacai diri kita, kenali. Nah, mengenali itu sampai habis, sampai tidak lagi diri. Nah, ada Allah aja lagi. Nah, jangan sampai ada lagi kita tuh, sampai habis mengenali itu. Nah, tungkali kita dari asal-asalnya kan. Nah, dari mama abah terus ke atas sampai ke Adam, terus ke atas sampai ke Nur Muhammad, terus ke atas. Nah, jangan berhenti. Nah, mana membimbing itu Allah juga, Pang. Nah, kadang-kadang kita kehendak Allah yang membimbingnya. Nah, ada orang batahan ke Nur Muhammad, Allah memang mana anakan ke situ.
Allah menahan memang kita kasih tahu, nah kita kembalikan aja. Nah, ada orang sampai ke atasnya lagi. Nah, karena kan disitulah artinya dalil. Nah, kenapa kita bisa ke atas yang itu dipahamkan oleh Allah tadi? Karena ada dalil. Nah, tujibul badani disuruh qalbi, tujibul qalbi disuruh, tujibul roh disuruh nur, tujibul nur disuruh ila anak. Tolak hancurkan badan ini, hancurkan hati, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan nur. Nah masih lagi ada hancurkan nur. Ini situ rangkutan. Inya pengendak menghancurkan. Dan takutan. Mun Allah memang hendaki. Ana ila anna ya Allah apa? Mau apa? Tujuran ibas, takutan inya. Takutan mengasal ibas dulu. Ngaran ibas anak mengaku Allah takutan inya. Mun Allah menghendaki apa? Nah di situ maksudnya hancurkan badan. Nah ini misal hendak kita membaca, nah mengambil kitab. Nah, sebenarnya ini bukan tangan lagi, kehendak hati itu hancur badan maksudnya. Nah yang menyuruh itu pulang roh, terusakan menyuruh roh nur, terus akan pulang menyuruh nur siapa? Allah. Selesai udah. Itu maksud hancur-hancurkan tadi. Nah, tadi kita puncaknya tak. Memang kalau kita artinya bahasanya duduk di Nur Muhammad, misrakan artinya Nur Muhammad itu artinya ke tubuh dan ke ruh kita. Maka kita melihatlah zat wajibal wujud, melihat cuma kadawani mengakui. Karena apa? Nah, karena apa? Tadi cerita. Karena kita yang menghancurkan, memisrahkan kita yang memisrahkan. Nah disitunya melihat Allah melihat aja bang Allahnya. Coba kalau ini aku Allahnya Allah ini. Karena kita memisrahkan. Tetapi kalau Nur Muhammad yang misra ke dirinya selesai. Nur Muhammadnya yang misra. Tadi kan kita memisrahkan dulu. Kita keharatannya. Tadi ujur aja dalam suluk dulu dalam perjalanan. Kita dulu memisrahkan ujur. Aku ada menyalahkan. Cuma yang benar itu Nur Muhammadnya yang misra ke diri ini. Nah, lalu kalian tangainya nang ana ila ana tadi. Nur Muhammadnya yang misra. Nah, kalau kita yang memisrahkan, kita hanya melihat aja. Oh ini baim, melihat aja. Cuma kalau namanya ini baim, melihat aja gitu nah. Nah di situ artinya, nah biar aja banyak sakit melihat dingin, rasakan aja. Nah itulah hikmahnya. Karena Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin, engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau telah menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapatkan kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Nah, Allah itu membuat mana kita itu pasti ada hikmahnya. Nah, ada sesuatu tak. Sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi khabar akan aku oleh Rahib Bukhairah. Nah setelah itu sebenarnya setelah itu sudah tahu umur Nabi 5 tahun sudah tahu. Nah udah tadi kawin ini bilang anak itu anak itu kawin ini umur 5 tahun.
Cuma situ aja memandang aja, merasakan aja. Nah, bakal mungkin kalau ikaw ini umur 5 tahun, sudah tahu disuruh mengawini Rasulullah tadi. Nah, ada yang menghabarakan sudah itu. Itu kesannya tak. Jadi sebenarnya, nah, yang menghabarakan itu adanya kalau kita nih di ilmu juga, nah ada tak yang menghabarakan tak. Nah itulah guru mursyid namanya. Nah setelah aku sampaikan, nah lalu kan kena memahami, paham, diberi paham, nah itu ngaran guru mursyid, didirikan seorang guru mursyid. Nah guru setelah menyampaikan di guru tak, nah pas kan memahami kawan, nah itulah guru mursyidnya. Nah maka guru mursyid itu jangan dihindari, nah dicamkan sama sekali, diyakini gitu. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah, dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah. Nah itu tak keistimewaan Siti Khadijah. Beban laki itu ringan, bahkan hilang. Nah bilanya ada, karena kita bisa bilang itu tak, laki itu bebannya hilang atau pikirannya tenang, berarti ada istimewanya tak si bini tadi. Nah, dan wanita kita ada, nah itu keistimewaannya tak. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat atau membantu kepada Rasulullah, dan menyaksikan ketika dibangkit Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah keturunan terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatut Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Nah, itu artinya dipanggil masyhurnya Al-Kubra. Nah, jadi di sini orang-orang yang beriman, kadang-kadang guru itu mengatakan orang-orang yang beriman, Sayyidah Khadijah inilah ibunya. Nah, tapi kalau aku di sini mengatakan orang yang ada imannya, yang mengaku tadi, oh itu ibunya. Orang di iman kan banyak aja. Nah, cuma kadang-kadangnya kurang meyakini di situ, itu ibunya. Nah, tapi kalau ada imannya, nah nyecam dari hatinya. Nah di sini bedanya sedikit aja, intil aja bahasanya. Orang-orang yang beriman banyak aja, makanya sekali ada yang kata 72 macam-macam katanya. Nah ada yang kata 7. Nah ada yang ini mengakui bahwa itu memang ibuku. Nah ya kalau, tapi kalau memang ada imannya, nah itu kita nyecam kan. Nah dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Artinya keelokan itu rupa yang sempurna, ada salahnya lagi. Nah mempunyai ilmu dan akal, nah firasat yang kuat. Firasat itu apa artinya? Nah itu misal, nah orang menakoni aku isuk panas hujan enggak, hujanku panas, firasat tak pas panas kuat, itu firasatnya. Ada meleset firasat meleset, kalau meleset ke sana kuat ngarannya. Hanya kita kan ada awam ini kadang-kadang meleset, nah nyata sudah mendung, nah hujan dia benar ada. Mbak nyata sudah mendung, hujan kita galabat kan aja. Dan kita awam, nah firasatnya kada kuat. Terutama kita disuhut dulu, utamakan disuhut lah. Nah setelah kita ada ilmu, akal, nah lalu suhut. Nah kurang apa artinya iblis itu ilmunya, gurunya malaikat. Nah hilapnya disuhut aja. Ketika disuruh, nantinya aku ulang nih. Nah, ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, kada mau sujudnya karena ujarnya itu dari tanah, aku dari api. Nah, suhutnya.
Nah, satunya pada tahu siapa nama pemerintah. Kedua suhud tadi. Nah, ajakannya suhud ini memandang itu Nur Muhammad. Awalnya sujud. Seperti malaikat sujudan karena suhudnya dipandang itu Nur Muhammad. Ada di Nabi Adam. Nah, anak lebih lagi kah daripada itu? Coba pulang nih. Nah, Nabi Adam itu ada lain wujudullah. Wujudullah Nabi Adam tuh kalau sujud ya. Suhud kita tuh harus pas. Main HP di situ. Nah itu tak diperhatikan suhud kita tuh tak. Jangan sampai artinya melenceng. Maka ini bagian yang ilmu tadi iblis jadinya contoh pulang suhud aku memandang baim aja ikas baim aja aku menilai kada aku tarusakan. Nah iblis nih kada kalau aku nyalon iblis langsung nih suhudnya bang. Nah suhudul kasroh fil wahdah tadi yang jujur. Nah yang banyak ini ya yang satu itu maksudnya seluruhnya kada lain wujudullah. Nah. Jadi kita bila memandang sesuatu ada lain tak. Nah ada lain ini masuk ke ilmu tasawuf. Nah jadi di sedikit-sedikit tasawuf dibuka. Nah mbah amun kada paham wah ini mudah-mudahan karena dipahamkan oleh Allah. Nah lu ini kada paham nih bahwa yang dipandang itu nak ada lain masih manusia dipandangnya juga ya. Karena kenapa jadi manusia ini memandang? Karena ini manusia juga masih. Nah, ini ada kenal bang tadi dirinya bahwa dirinya itu tidak ada. Nah, yang ada wujudullah. Nah, jadi habis akan tadi sini artinya, nah kenapa jadi manusia itu kada lain? Karena itu masuk kita ke tauhidul asma. Namanya tauhidul asma Pak. Seluruhnya itu nama Allah termasuk manusia nama Allah. Nah di situ. Nah. Jadi kita buka sedikit. Nah, menakib Syekh Saman. Nah, menakib Syekh Saman ini kan di situ banyak pelajaran tauhidnya di situ. Nah, banyak. Coba kita buka sedikit. Menakib Syekh Saman ini kita tauhidkan. Nah, waktu Syekh Idris At-Takali naik haji berkapal. Nah, terdamparlah kapalnya hampir 4 jam di atas karang. Mungkin sering kemendangan sudah tahu Saman. Penjelasannya belum sampai ke tauhid. Ya, oke. Pas sudah menunaikan ibadah haji, hadirlah ke rumahlah Syekh Idris At-Takali tadi, menghadaplah kepada Syekh Saman. Lalu menghabarkan, wahai tuanku, menjadi Syekh Idris At-Takali, di negeriku ada raja yang sangat zalim. Nah, kalau ini presiden pejabat, apa juga dari asma Allah yang dapat menolak kezaliman orang itu. Nah, aku minta asma Allah, kan asma Allah 99, aku minta asma Allah itu. Nah, apa kata Syekh Saman? Ayo. Nah, ujar Syekh Saman, panggil namaku. Ragu-ragu masih. Berkata pula yang kedua, aku minta nama Allah. Berkata pulang Syekh Saman, panggil namaku. Pas nang ketiga dibuka Syekh Saman naik ilmunya. Apakah engkau lupa, dia Syekh Saman, ketika kapalmu terdampar di atas karang hampir pecah, engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah. Pas menyebut Allah, hanya sadar nih Syekh Idris At-Takali. Maka orangnya sudah Syekh Bahari itu luar biasa ilmunya daripada Syekh ini.
Ini yang ngaran masih ke dinding ada kawa walaupun sek kayak pas dijelaskan seseman tersungkur langsung mencium telapak kaki seseman. Cukup pengajaran Tuhanku itu kepada hamba. Ujian darinya paham. Nah, penjelasannya apa? Nah, sekarang aku jelaskan. Sebenarnya udah seseman namaku ini sudah nama Allah. Nama seman itu nama Allah. Nggak jangan dibadahkan kayak itu langsung. Kalau 3 kali mengulangi. Kalau tadi minta nama Allah. Ya kalau saya seman tahu sudah ilmunya bahwa aku tidak punya nama. Nama aku ini nama Allah yang mempunyai. Nah, ya kalau sama ikan tak baim ke rumah, anak garing, aku minta asma Allah aja. Sekira sembuh anakku, udah aku sebut nama aku Ibas. Bingung ini, sedang ini minta nama Allah. Kenapa aku garikan namaku? Aku tahu sudah bahwa nama Ibas nama Allah sudah. Aku tahu sudah. Cuma itu kadang aku bukakan, tak mulai ulang lainnya keraguan. Ya lo, di sini penjelasannya dah. Tapi ya kalau ilmu seseman, seseman pada membuka rahasianya, paham itu. Kenapa jadi paham? Karena sudah detail orang sudah Sekarang bang, aku buka sebagian, kada paham juga kenapa? Karena orang awam. Belajar aja, nanti harus mengerti di situ. Berulang-ulang aku udah berapa benar hampir setahun sudah nah baru ulang nih tapi tidak masukan ulang tasawuf ini ada yang paham ada yang kandang itu lah tadi kan amalannya ada amalannya tak. Nah setiap waktu setiap detik bernapas itu Allah tidak tinggal bila dia masuk bila keluar Allah di mana aja itu kalau suhu kita sebelum menambat udah kanan sudah Allah Allah. Nah itu amalannya kalah aja tasbih berapa ribu 10.000 miliar kalah dengan yang tadi ini bila bernapas keluar Allah. Buka pang itu kesan rasanya kita pulang. Nah disitulah kena pas kita meninggal itulah ada guru maksud melajari ini guru maksudnya melajarkan masalahnya. Nah meninggal keluar itu untuk kita sendiri tak keluar menanyai man huwa ya kalau ditalakin kan marah buka malaikat kesannya nyai dah itu diri kita juga keluar. Ayo siapa dia tadi atau siapa aku bila kau menjawab ini selamat hilang. Bila kau menjawab hilang pas keluar lalunya siapa aku ini diri kita sorong yang keluar itu persis kayak kita juga. Cuma itu bedanya apa? Ketika kita umur sudah 50 tahun ke ini atau 60, nang keluar itu kena umur 30-an lalu gagah lalu kita pakai nandu lagi. Coba kita bayangkan karena umur kita nang sudah 60-50 nih, kita bandingkan karena umur kita nang 25 atau 30 itu karena ada keluar muncul sepaku ya lalu kita pakai nandu hilang sudah jaga buruk tak. Bila kau menjawab siapa di bawahnya langsung hilang. Hadir Allah di bawahnya hilang. Apa jawabannya? Pas dia bertanya apa jawabannya? Allah Muhammad jawabannya. Itu jawabannya tak. Makanya Allah Muhammad itu kalau bisa ibarat jasad sama roh harus dipisahannya. Allah Muhammad itu jawabnya tak. Kalau ditelakin kan marah buka warna duka ya kalau jujur aja ini malah jadi orang lihat atas tadi. Jujur aja nih tuh. Kalau menyalahkan kita
Nah, makanya itu harus dihalusi lagi. Nah, pelajarin itu. Ini karena banyak itu godaannya. Nah, mengganggu itu artinya jin tadi, iblis tadi. Nah, menjadi abah mama lah. Tempat aku aja. Tuh waktu anak meninggal karena pulang menggodainya. Nah, ayo. Sekian harapnya iblis nenek. Jangankan artinya anak nabi, anak Tuhan yang kawainya. Nah, anak Tuhan gawa. Ayo, di mana adanya itu? Nah, kita baca pulang kita menakik Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, tadi kan sesama udah. Nah, jadi 3 menakiknya sudah kita baca nih. Nah, ini karena haulnya sama 11 lubang. Sabun Jilani itu. Nah, di mana ya? Ini Tuhan. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mahaluat, nah, bertapakur, datanglah cahaya. Cahaya itu terangnya bukan di rumah aja, sebagdat kan terang. Ayo, Han, habis itu bersuara, ya Abdul Qadir Jilani, akulah Tuhan engkau. Nah ya kelak, artinya iblis. Han, luar biasa ternyata. Ulang, akulah Tuhan engkau. Cukup sudah ibadah engkau. Nah, nang dahulunya aku haramkan sekarang halal. Nah, jadi bahasanya kita bahasakan ini, cukup sudah ibadah engkau, hampir sudah sembahyang engkau. Karena sembayangan lagi. Hah? Ini nak anu tadi. Lalu dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, inilah jawabannya artinya, perinciannya. Ada orang kan dikasih biasanya. Nah, aku kada sesuai kalau aku berhenti sembahyang. Yang sesuai itu ya Rasulullah. Kalau aku kada sesuai, nah itu jawabannya secara akal. Cuma tadi kita ambil ringkas, dipukullah suara itu dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, aku berlindung kepada Allah daripada setan yang kena rajam. Nah, itu bedanya dengan kita. Kalau kita setan yang terkutuk, artinya masih menggoda. Kalau sebetulnya yang kena rajam, kena cucuk. Kalau lagi menggoda, ya kena cucuk. Ini rajim. Nah, kalau kita masih terkutuk, maka kita diganggu terus. Cucuk diumpat. Hah? Ini rajim itu. Rajam. Nah. Setelah itu apa? Kata iblis. Nah, iblis tadi berubah menjadi kukus. Nah, terdengarlah suara, wahai Abdul Qadir Jilani, selamatlah engkau. Daripada aku dengan ilmu engkau. Nah, di sini sudah 70 golongan. Nah, tapi makanya ini nang sekarang ini nah, nang kada sembahyang tadi nih. Nah, itu nah 70 golongan aku sasatakan dengan jalan demikian. Nah, banyak kalau nah itu jangan hanya 70 orang sedikit nih, 70 golongan aku sasatakan dengan jalan demikian. Nah, orang menuju jalan tadi, menuju jalan ketuhanan, sasatakannya. Nah, jadi jangan sendang enggak. Nah, sampai ilmunya, sampai sholat kada lagi. Nah, ya. Nah, sebenarnya kita menyempurnakan dipanggil sholat inilah mengembalikan kepada yang haknya, mengembalikan kepada yang haknya. Jangan ada lagi kita pengakuan. Nah, coba aku beri pertanyaan. Kamu percaya kalau Al-Quran itu kalamullah? Ya, perkataan Allah. Ya. Nah, dua tak. Ya, kalau ketika kamu mengangkat sembahyang, ini nak maghrib. Usolli fardhu maghribi. Salah sarokan. Jadi makmum atau jadi imam. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Membacakan di situ tak. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku aku serahkan kepada Allah. Nah, ngakui. Maka dari kalamullah, mana kita mengakui sholatku. Ayo. Nah, di sini nak cirinya nih. Hah? Bulan kalau Allah tetap ini kalau Allah juga. Allah apa pengakuan itu? Ujar Allah. Sesungguhnya itu sholatku, itu ibadahku, ujar Allah.
Allahnya yang mengaku, bukan si manusia tadi. Hah? Sedikit itu gelincirnya. Pertanyaanku kan, aku bertanya, benar kata Al-Quran itu kalamullah? Iya, iya dinya. Seharusnya Allah dia yang bacaan itu. Ya kalamullah. Nah, masuk ilmu tasawuf pulang tauhid. Kan? Jadi inna sholat itu sesungguhnya sholatku jadi Allah, ibadahku, matiku. Hah? Masa Allah bisa mati juga? Hah? Nah, sebenarnya orang bingung bilang. Hah? Ya, mumit ngaran siapa kira-kira? Hah? Majid ngaran siapa kira-kira? Asal kita tahu hidul asma. Nah, satu nama. Itu pembacaannya. Jadi kita jangan bingung. Wa mahyaya, nah hidup Allahnya. Setelah kita mati kita kada ada lagi. Gitu, kada lagi pengakuan. Nah, itu mati kita rida. Ujur aja wa mahyaya. Nah, lillahi rabbil alamin. Nah, kesimpulannya apa? Seluruhnya tuh aku ya Allah. Nah, seluruhnya lillahi rabbil, itu poinnya sebenarnya lillahi rabbil alamin. Seluruhnya tuh aku. Apapun. Nah, gerak kamu tuh gerak aku ya Allah. Bacaan kamu tuh gerak bacaan aku. Nah, seluruhnya Allah pengakuan hidup kamu tuh hidupku ya Allah. Nah, penanggaranmu tuh penanggaran aku nih itulah tadi orang tak. Kalau orang sudah memakai itu tadi, nah, kayaknya tahu pada tahu sebenarnya sudah jadi wali Allah. Kalau memakai itu nah, ini kita takutnya kalau orang tadi sudah kayak itunya. Ini sudah melemparkan wujud ini wujud Allah, penanggalan ini penanggalan Allah, oleh itu penanggalan Allah. Nah, kita hadapi sama orang itu. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, Asra ngarannya Akra. Ya, jadi wahai Akra ya Rasulullah. Nah, ini padahal Rasulullah nggak tahu ilmunya sampai kemana. Kami hati orang tuh di jalan. Bajunya compang camping, hancur, buruk. Lihat apa itu? Apa pendapat kamu? Wahai Rasulullah, kalau itu ini berdoa gin, kalau dikabulkan, ini minta sesuatu gin orang, kalau dihadani orang. Karena ini melihat tadi itu compang camping. Nah, tidak ada ketika ini kejadian itu kan ada. Nah, keluar pulang orang. Nah, di atas mulah nanti surbannya berubah putih. Keluar, jadi Quraisy kan harta bolang besar keluar. Nah, baju gamis putih, misalnya nang putih, harap kamu. Hai Akra, bagaimana itu pandang kamu? Wah, kalau itu ya Rasulullah hebat orangnya. Kalau berdoa dikabulkan, kalau minta sesuatu dituruti, kalau sama orang dihormati terus. Nah, kalau Rasulullah, ya Rasulullah wahai Akra, andai engkau tahu aja sama orang tua tadi, engkau tidak akan memilih orang yang mau bilang besar tadi, pasti engkau memilih orang tua tadi. Kenapa ya Rasulullah? Ini di batinnya tidak melenceng daripada Allah ya. Bahkan wujudnya pun tidak ada kecuali Allah. Nah Rasulullah, nah kasapnya takut sama orang Tuhan itu. Nah, ya anda pun ada orang itu zikirnya keluar masuk, oh Allah, tahu Rasulullah. Andai kata dia meminta sesuatu apapun dikabulkan oleh Allah, ya Rasulullah. Nah tadi apa, ya Rasulullah, itu hanya kesengnya dia yang baik, mesennya kurang baik. Jadi sekarang kita terjadi zaman sekarang nih, lihat bolang-bolang, ubah putih, cium-ciuman ke tangan. Melihat orang tua tadi di depan camping, merah nggak ada, dari itu wali Allah. Nah, itu dia Rasulullah. Nah,